Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana mendaftar akun CPNS atau P3K pada web SSC-ASN BKN Go ID. Ya, bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS atau P3K, silahkan membuat akun dulu. Langkah awalnya membuat akun. Nanti akan ada dua tahap, yaitu pertama membuat akun, yang kedua memilih seleksi pada instansi yang dituju. Baik, pada tahap awal silahkan teman-teman mengakses SSC-ASN BKN Go ID. Silahkan membuka browser, pakai browser apa saja boleh. Silahkan menggunakan browser yang teman-teman sukai. Di copy dulu ini boleh, kemudian dipastekan di browser ya. Jika sudah masuk ke sini, silahkan teman-teman klik login saja. Nah, kalau belum mempunyai akun, ini kan teman-teman belum bisa masuk ke sini nih. Nah, silahkan klik buat akun. Ya, nanti akan diarahkan ke halaman pembuatan akun. Yang pertama, siapkan nomor induk kependudukan. Silahkan siapkan dulu KTP teman-teman. Nanti ada nomor induk. Nanti ada nomor induknya, silahkan diinputkan di sini. Diinputkan di sini ya. Kemudian nomor kartu keluarga. Silahkan nanti diinputkan di sini. Siapkan kartu keluarga. Ada nomor yang di atas itu ya, gede lah, silahkan diinputkan di sini. Kemudian nama lengkap sesuai KTP. Nama lengkap sesuai KTP lebih baik diisikan huruf kapital ya. Huruf kapital itu yang gede-gede seperti ini. Huruf besar. Kemudian tempat lahir sesuai KTP. Oleh karena itu ini KTP sangat penting, silahkan disiapkan dulu sebelum mengisi langkah pertama. Kemudian isikan tempat lahir sesuai KTP. Nah, oleh karena itu siapkan dulu KTP teman-teman sebelum mengisi formulir ini atau sebelum melakukan pendaftaran KTP dan KK. Kemudian tanggal lahir sesuai KTP. Di sini tidak mengisikan manual, tapi di sini sudah ada. Silahkan diisikan saja sesuai dengan tahun lahir. Kemudian bulan lahir silahkan dipilih di sini. Bisa digeser-geser sesuai tahun lahir teman-teman. Kemudian kalau sudah ketemu nanti tanggal lahirnya diisikan. Kemudian bulannya disesuaikan. Itu silakan, ini bisa digeser-geser. Kemudian tanggal lahirnya dipilih di sini. Jangan diketik manual ya, nanti salah tidak mau mengisi. Kemudian nomor handphone yang aktif. Nomor handphone silahkan diisikan, jangan berganti-ganti nomor handphonenya. Masalahnya nanti kemungkinan ada SMS, ada WA, ada pemberitaan macam-macam dari BKN Go ID, siapa tahu ya, kita juga nggak tahu, belum tahu. Tetapi silahkan gunakan nomor handphone yang paten, tidak berganti-ganti. Kemudian email yang aktif, silahkan isikan email yang aktif di sini. Demikian juga email, jangan berganti-ganti, dan email yang aktif passwordnya ingat betul.
jangan sampai lupa password atau email yang tidak bisa dibuka karena lupa password atau bahkan lupa akunnya sendiri. Nah, silahkan boleh membuat email dulu, boleh silahkan, tetapi sekali lagi simpan baik-baik email itu, username dan passwordnya, jangan sampai lupa. Yang terakhir, silahkan isikan captcha ini, isikan sesuai ini di sini 76E6, silahkan ketikkan di sini 76, E-nya kecil ya, kecil ikut kecil, kalau huruf besar ikut huruf besar, sesuai dengan apa yang kita lihat di situ. Nah, kemudian klik lanjut. Ya baik, pada langkah 1 ini semoga bisa dipahami. Kita langsung ke langkah 2. Baik, sebelum kita lanjutkan pada langkah 2, nah ini saya melihat pada media sosial yang sudah mendaftar itu banyak yang menggunakan HP. Apakah bisa menggunakan HP? Ya. Jawabannya bisa. Tetapi menurut saya lebih baik atau sangat direkomendasikan menggunakan laptop atau PC atau personal komputer gitu ya. Karena ini data ini harus benar, kritis ya. Salah menuliskan huruf atau angka 1 saja bisa menyebabkan fatal. Jadi teman-teman bisa gagal karena salah menuliskan 1 huruf atau 1 angka pada data diri teman-teman, misalnya nomor KTP, tanggal lahir, nama gitu. Karena kalau menggunakan HP kan kecil ya. Tuh, kemudian susah mengupload, ada upload scan KTP dan lain-lain, itu susah. Jadi saya sarankan bagi teman-teman menggunakan laptop atau komputer yang ada akses internetnya. Jika tidak punya, silahkan bisa pinjam teman, saudara, atau pinjam ke sekolahan, kantor desa. Bisa dengan membawa scan yang sudah disiapkan melalui flash disk. Itu tips dari saya. Jadi lebih baik jangan menggunakan HP. Baik, kita lanjutkan pada langkah kedua, yaitu lengkapi data. Silakan isi formulir di bawah ini dengan lengkap dan benar. Ya, yang pertama adalah isikan nick. Diisi kembali ya, tetapi di sini yang berwarna abu-abu ini sudah tidak mengisikan lagi karena sudah diisi pada langkah pertama tadi, langkah 1 sudah diisikan, jadi di sini otomatis sudah masuk gitu. Yang warna abu-abu ini ya, nick, nama, nomor handphone ini sudah tidak perlu mengisikan lagi. Kemudian email ini diisikan lagi. Kemudian nama Anda tanpa gelar, ini diisikan lagi. Nama tanpa gelar sesuai yang tertulis pada ijazah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nama ya tadi di sini. Di sini sudah ada contohnya, tanpa gelar, contoh Susanto SPD, diketik Susanto gitu saja. Kemudian tempat lahir sesuai KTP, silahkan diketik di sini. Tanggal lahir sesuai KTP, tidak perlu menginputkan lagi, tidak perlu mengisikan lagi karena di sini abu-abu, sudah terisi pada saat tahap
pertama, tahap awal. Kemudian kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah. Silahkan di sini tidak perlu mengetik manual, tetapi ketik misalnya Surabaya, tulis Sura gitu aja. Nanti di sini sudah akan muncul pilihan yang mengandung kata-kata Sura. Nanti tinggal klik saja. Jangan diketik manual ya pada bagian ini. Kita tinggal pilih saja. Ya, silahkan di sini ada petunjuknya. Yang dimasukkan adalah tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Silahkan dicek pada ijazah teman-teman masing-masing. Kota lahirnya di mana diketikkan di situ, dimasukkan di sini. Tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Masukkan tanggal lahir Anda yang tertera pada ijazah Anda ya. Jadi di sini ada berdasarkan KTP dan berdasarkan ijazah. Sudah ikuti saja di situ. Misalnya kok di KTP berbeda dengan di ijazah, ikuti saja, isikan saja. Ya, kemudian silahkan pilih jenis kelamin di sini. Silahkan pilih salah satu. Di sini namanya radio button, jadi bisa memilih hanya salah satu. Silahkan dipilih. Kemudian upload scan KTP dengan ekstensi JPG maksimal 200 KB ya. Ini silahkan teman-teman upload di sini maksimal 200 KB. Caranya misalnya size-nya atau ukurannya lebih dari 200 KB, silahkan dikecilkan ya, diperkecil. Caranya bisa menggunakan aplikasi offline atau online. Bisa, silahkan banyak di online. Ketik saja resize JPG. Ya, di sini ketik saja resize JPG. Nah, di sini banyak aplikasi-aplikasi gratis yang bisa digunakan. Silahkan. Nah, ini select file, silahkan dicari dulu filenya, kemudian diupload di sini, kemudian nanti di resize. Size-nya atau ukuran filenya disesuaikan dengan yang diminta pada web SSC ASN, atau bisa menggunakan aplikasi. Atau bisa menggunakan aplikasi ini, namanya Irfan View. Ini gratis, silahkan bisa di-download. Nah, bisa menggunakan aplikasi ini, silahkan bisa di-download gratis. Nama aplikasinya silahkan dicari di internet, gratis. Ya, ini nama aplikasinya, silahkan dicari di internet, gratis. Ya, caranya kalau sudah terbuka ini KTP, kemudian image, kemudian resize, silahkan diketik di sini. Kalau misalnya terlalu besar, diturunkan ini nilainya, bisa yang sini, bisa yang sini. Turunkan, misalnya KTP ini masih 300 KB, padahal yang diminta 200, silahkan turunkan. Jadi di sini misalnya 1000. Kemudian oke, itu ya. Nah, kemudian oke, lah ini mengecil ya. Itu. Kemudian kalau sudah disimpan, dilihat dulu, dilihat lagi berapa size-nya. Kalau masih kurang, kecilkan lagi. Di sini misalnya jadi 900. Tuh. Nah, ini jadi mengecil gitu ya. Itu hanya sekedar tips saja. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah terupload nanti akan bentuknya seperti ini. Jika KTP sudah terunggah, klik ini untuk mengunggah ulang KTP. Jika ada kesalahan KTP ataupun
mau diganti dengan yang lebih bagus scanannya, boleh klik di sini, nanti akan mengulang lagi. Kemudian swafoto atau selfie ya, terutama ini yang teman-teman yang ibu-ibu ini biasanya sudah pinter-pinter selfie ya ini. Nah, ini sudah ada contohnya selfie seperti ini, sudah ada contohnya di web. Silahkan ikuti dengan pose yang biasa-biasa saja, tidak perlu alay, yang biasa, dan menggunakan baju yang sopan ya. Kalau putra ya menggunakan hem gitu, menggunakan hem, jangan menggunakan kaos oblong, sebaiknya seperti itu. Sama swafoto dengan ekstensi JPG maksimal 200 KB. Siapkan seperti tadi. Kalau size-nya masih kebesaran ya dikecilkan menggunakan Irfan Bio atau menggunakan resize yang ada di online. Silahkan teman-teman bisa memilih. Baik, kita lanjutkan pada membuat password. Nah, ini password ini hati-hati, jangan tergesa-gesa, silahkan dibuat dengan cermat dan jangan sampai lupa. Tips dari saya, silahkan diketik di notepad di komputer, disimpan di komputer, kemudian dicatat juga di buku catatan atau di HP. Silahkan ini 2 kali password, konfirmasi password harus sama. Kemudian pertanyaan pengaman 1. Nah, ini maksudnya adalah apabila teman-teman lupa password maka akan ada pertanyaan pengaman. Silahkan buat pertanyaan dan dijawab sendiri dengan jawaban yang mudah diingat. Contohnya ini, apakah makanan favorit kamu? Di sini saya jawab dengan bakso. Gitu ya. Kemudian berikutnya keamanan yang kedua, pertanyaan keamanan yang kedua yaitu siapakah nama panggilan kamu di keluarga. Nanti di sini ada pilihan, silahkan pilih sendiri sesuai dengan apa yang teman-teman sukai ya pertanyaannya, dan dijawab sendiri. Kemudian yang terakhir, jika semua sudah, silahkan isilah captcha ini ya, diisikan di sini. Kalau yang di sini terbaca huruf kecil ya ditulis huruf kecil, kalau yang terbaca angka ya ditulis angka. Berarti di sini CB81. Silahkan diketik di bagian sini. Kalau hurufnya besar ya besar, kalau hurufnya kecil kecil. Ikuti saja apa yang ada di gambar sini. Kemudian klik lanjut. Gitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, jika sudah klik tombol lanjut maka tampilannya akan seperti ini. Di sini yang tampil foto selfie ya. Foto selfie tadi atau swafoto. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah silahkan cek datanya lagi satu persatu, silahkan dicek. Jangan sampai ada yang salah. Tuh, kalau masih ada yang salah bisa dibetulkan, masih bisa dibetulkan atau masih ada kesempatan untuk pembetulan. Silahkan sekali lagi cek dan recheck. Jika sudah yakin betul, silahkan klik proses pendaftaran akun. Nah, diklik, kemudian ya, diklik ya, kemudian ini langkah keempat ya, silahkan dicetak. Jika tidak mempunyai printer atau tidak ada printer pada saat itu, bisa disimpan dalam bentuk PDF. Silahkan disimpan, kemudian dimasukkan ke dalam flash disk filenya, bisa disimpan, bisa di-print kapan saja, kemudian diarsipkan, jangan sampai hilang ya. Bentuknya seperti ini kartunya nanti.
Lembar pendaftarannya seperti ini, kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN 2021. Disimpan baik-baik, kemudian dicetak, diarsipkan, jangan sampai hilang. Demikianlah cara mendaftar akun calon peserta tes CASN di web BKN Go ID. Di sini bisa peserta CPNS, P3K guru maupun P3K non guru. Ya, ini baru pendaftaran tahap 1 ya. Nanti berikutnya setelah membuat akun ini silahkan untuk login untuk mendaftar tahap 2, yaitu pemilihan formasi. Jangan lupa like, subscribe dan share-nya. Silahkan dibagikan kepada teman-teman video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.